Alhamdulillah, kita bisa melanjutkan kembali pembahasan kita berkenaan dengan surah Al-Imran. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, "Innallaha astafa Adama wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal 'alamin." Nah, sebelumnya sudah kita sampaikan bahwa innallaha astafa Adama. Allah Subhanahu wa taala memilih Nabi Adam dan Allah pula memberikan keistimewaan kepada Nabi Adam. Innallaha astafa Adama wa Nuha, dan Allah Subhanahu wa taala mengistimewakan pula Nabi Nuh alaihissalam. Apa keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Nuh? Bi'annahu awwalu rasulin fil ard. Nabi Nuh alaihissalam ini merupakan rasul yang pertama dan yang paling panjang umurnya. Subhanallah. Wastafa ala Ibrahim, dan Allah pula memilih keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Bi'anna aktsara anbiya, bahwa kebanyakan para nabi-nabi itu min zurriyatihi, dari zuriat Nabi Ibrahim, lasiyama sayyidal anbiya Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terutama nabi kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ala Imran, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala memilih keluarga Imran. Imran ini seorang laki-laki yang ahli ibadah, laki-laki yang saleh, seorang tokoh di kaumnya. Punya istri bernama Hannah. Menurut pendapat jumhur ulama, Imran dan Hannah ini punya anak pertama yang bernama Asiyah. Dan Asiyah ini diambil menjadi istri oleh Nabi kita, Nabi Zakaria. Dan kemudian lahirlah Nabi Yahya. Kemudian beranak yang kedua, Hannah ini melahirkan Maryam. Lalu Maryam melahirkan Nabi Isa alaihissalam. Jadi Imran ini adalah seorang laki-laki yang luar biasa. Punya menantu Nabi, punya cucu pun juga seorang Nabi. Maka disebutlah semuaan tadi ala Imran, keluarga Imran, alal alamin, atas seluruh alam semesta ini. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim untuk melanjutkan ayat tadi, zurriyatan ba'duha min ba'din wallahu sami'un alim. Zuriat sebahagian daripada sebahagiannya. Wallahu sami'un alim, sesungguhnya Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Artinya zuriat sebahagian daripada sebahagian itu para nabi-nabi punya keturunan. Nabi melahirkan seorang nabi, cucunya nabi, dan seterusnya, sebahagian daripada sebahagian. Contohnya Nabi Nuh alaihissalam. Nah, kalau kita lihat silsilahnya ke atas, maka masuk kepada Nabi Idris. Atasnya lagi Nabi Sis, anak Nabi Adam alaihissalam. Kemudian contohnya lagi Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau diurutkan silsilahnya ke atas sampai kepada Nabi Nuh sampai kepada Nabi Idris, dan sampai kepada Nabi Sis, anak Nabi Adam alaihissalam. Kemudian lagi kita ambil contoh Nabi Musa sampai kepada Nabi Yakub kepada Nabi Ishak, anak daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim sampai kepada Nabi Nuh sampai kepada Nabi Idris sampai kepada Nabi Sis, anak Nabi Adam alaihissalam. Nah, sama juga halnya dengan Nabi kita yang tercinta baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manab bin Qusay bin Hakim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ab bin Khalid bin Fihr bin Malik bin Nadr bin Kinanah bin Huzaimah bin Mudrikah bin Ilyas alaihissalam bin Mudar bin Nizar bin Mu'ad bin Adnan bin Ismail alaihissalam bin Ibrahim sampai kepada Nabi Nuh, sampai kepada Nabi Idris, sampai kepada Nabi Sis alaihissalam, anak Nabi Adam. Zurriyatan ba'duha min ba'din wallahu sami'un alim. Jadi artinya, kalau istilah orang dulu kita mengatakan bahwa buah itu gugur tidak akan jauh daripada pohonnya. Sehingga menurut para ahli hukamah, bagaimana caranya supaya anak itu tidak jauh daripada orang tua? Rahasianya adalah pemikiran seseorang sewaktu hendak melakukan hubungan dengan istrinya. Karena pemikiran ini sangat berpengaruh kepada status ini anak begitu lahir. Pastinya biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang tuanya ini orang yang soleh dan hidupnya disibukkan dengan berzikir kepada Allah, berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendak mencari nafkah dengan cara yang halal, bersungguh-sungguh berniat di dalam hati hendak menjadi orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah, sibuk untuk mencari kesalahan diri, memperbaiki diri, dan tidak mau untuk mencari kesalahan orang lain, dan disibukkan daripada perkara-perkara ibadah, daripada perkara dunia yang bertujuan hendak mencapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apabila diuji oleh Allah, ia bersabar, dan diberi nikmat daripada Allah, ia bersyukur. Ketika diberikan oleh Allah istri, maka ia tidak lupa mengingat Allah Subhanahu wa taala.
kalau hendak berhubungan dengan suami istri, maka niatkanlah di dalam hati bahwa kalau Allah Subhanahu wa taala nanti menjadikan ini anak, maka aku akan bersungguh-sungguh mendidik anakku ini. Aku akan bersungguh-sungguh berdoa kepada Allah agar anakku ini menjadi anak-anak yang saleh dan salehah. Akan aku didik anakku ini dengan baik. Akan aku jaga anakku ini. Akan aku nasihati. Akan aku awasi. Dan akan aku minta kepada Allah supaya Allah menjaga anak-anakku ini agar dijauhkan daripada hal-hal yang tidak baik. Ya Allah, ya Tuhan kami semua ini meminta kepadamu ya Allah agar diberikan keturunan-keturunan yang baik dan dijauhkan daripada perkara-perkara yang tidak baik. Amin ya Allah, amin ya Rabbal Alamin. Zurriyatan ba'duha min ba'din wallahu sami'un alim. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada putri beliau yang beliau sangat cintai, yakni Fatimah radhiyallahu anha. Ujar Nabi kita kepada Fatimah, ayyu syai'in khairun lil mar'ah. Wahai Fatimah, sesuatu apakah yang paling baik bagi seseorang perempuan itu? Maka Fatimah pun menjawab, qalat la tara rajula wa la yarha rajulun. Perempuan yang terbaik itu wahai Rasulullah, perempuan yang tidak melihat laki-laki lain dan tidak dilihat oleh laki-laki lain. Begitu mendengarkan jawaban itu, kemudian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun memeluk kepada itu Fatimah dan berkata, zurriyatan ba'duha min ba'din wallahu sami'un alim. Dan Allah Subhanahu wa taala melanjutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, iz qalat imra'atu Imran rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharrara fataqabbal minni innaka antas sami'ul alim. Ketika berkata istrinya Imran, iz qalat imra'atu Imran, berkata istrinya Imran, Hannah tadi, wahai Tuhanku, aku bernazar kepada engkau yang dalam perutku ini kunazarkan dia muharrara, artinya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Hannah tadi, terimalah daripadaku ini ya Allah, sesungguhnya engkau maha mendengar lagi maha mengetahui. Jadi Imran dan istrinya ini sebelum mengandung mereka sudah berunding suami istri. Ketika nanti kalau punya anak, maka anak ini nanti kita serahkan kepada Allah, artinya tidak mengambil keuntungan kepada anak. Kita berikan ini anak nanti kepada Masjidil Aqsa. Nah, singkat cerita, setelah itu wafatlah Imran, kemudian Hannah mengandung. Waktu mengandung itulah Hannah mengulang kembali nazarnya itu bersama dengan suaminya dahulu. Inni nazartu laka ma fi batni muharrara fataqabbal minni innaka antas sami'ul alim. Nah, jadi bernazar. Dan ini tidak berlaku kepada kita, tidak berlaku kepada syariatnya Nabi Muhammad. Hanya terjadi kepada Nabi dahulu. Tidak boleh kita bernazar di dalam perut semacam ini. Lalu Hannah tadi pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, fataqabbal minni innaka antas sami'ul alim. Kemudian lanjutan daripada itu ayat, falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha untha wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa az-zakaru kal untha wa inni samaituha Maryam wa inni wa'izuha bika wa zurriyyataha minasyaitonir rajim. Begitu Hannah istrinya Imran tadi melahirkan, ternyata lahir perempuan, padahal kehendak hatinya itu seharusnya laki-laki. Falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha untha. Manakala melahirkan dia ternyata perempuan yang lahir, maka Hannah berkata, Rabbi inni wada'tuha untha, ya Allah, ya Tuhanku, aku telah melahirkan perempuan. Maka Allah pun menjawab, wallahu a'lam bima wada'at. Allah tahu dengan apa yang ia lahirkan itu. Walaysa zakaru kal untha, memang laki-laki itu bukan seperti perempuan. Wa inni samaituha Maryam, dan aku namai anak ini dengan nama Maryam. Wa inni wa'izuha bika wa zurriyyataha minasyaitonir rajim. Nazar tadi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun yang lahir itu adalah perempuan yang bernama Maryam, tetap diterima Allah dengan penerimaan yang baik. Dan Allah tumbuhkan dia dengan pertumbuhan yang baik dan memeliharanya akan Maryam itu adalah Nabi Zakaria. Suatu ketika manakala masuk ke dalam mihrab itu Nabi Zakaria, karena nazar daripada ibundanya kalau Maryam ini sudah diserahkan kepada Masjidil Aqsa, dibuatkan kamar di sana, tidur di sana, tinggal di sana, dikunci dan tidak boleh masuk siapapun kecuali Nabi Zakaria. Dan tugas Nabi Zakaria ini menghantarkan makanan, menghantarkan minuman kepada Maryam ke kamar itu. Manakala Nabi Zakaria ini masuk ke mihrab, wajada indaka rizqan, ternyata di situ ada banyak makanan.
Qala ya Maryam, anna laki hadza? Dari mana ini makanan? Siapa yang menghantarkan ini makanan? Qalat huwa min indallah. Ini makanan datang daripada Allah Subhanahu wa taala, ujar Maryam. Innallaha yarzuqu man yasha'u bi khairi hisab. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada orang yang Allah kehendaki dengan tidak disangka-sangka. Demikianlah, insyaallah di lain kesempatan kita akan berjumpa kembali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.